Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Hadirin jamaah salat Isya qiyam Ramadan di Masjid Al-Ikram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di malam 25 dari bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tahun 2025. Tanggal 25 dalam hitungan Hijriah di 25 Ramadan itu termasuk di antara tanggal keluarnya Rasulullah SAW untuk sholat atau qiyam Ramadan bersama para sahabat. Jadi ada 3 malam Rasulullah SAW keluar bersama para sahabat untuk berjamaah qiyam Ramadan. Diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari itu ada di malam ke-23, 25 dan malam ke-27 ya. Selain itu Nabi SAW tidak keluar lagi, tidak berjamaah lagi, khawatir itu difardukan atau diwajibkan. Di malam ke-25 itu pula para sahabat diajak oleh Rasulullah SAW untuk qiyam Ramadan sampai tengah malam. Jadi kalau malam ke-23 itu sampai sepertiga malam yang pertama, ya kurang lebih sampai jam 9 atau setengah 10 ya. Di malam ke-25 ini diajak sampai sampai pertengahan malam, sampai tengah malam. Kalau boleh disebut kurang lebih ya sampai jam 12 malam gitu ya, kurang lebih. Disitulah para sahabat meminta Rasulullah SAW, ya Rasulullah lau nafartana qiyamu hadhil lailah. Wahai Rasulullah, seandainya kok sampai akhir malam saja kan juga enak juga gitu ya, kami itu senang juga gitu ya. Dan itu akhirnya dituruti Nabi di malam ke-27. Jadi kalau malam 27 sampai menjelang subuh qiyam Ramadannya Nabi, dan itulah yang terakhir, kemudian beliau tidak keluar lagi. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya tentu topiknya hari ini bukan tentang malam 23, 25 atau 27 itu ya. Bulan Ramadan itu adalah bulan puasa. Tapi ternyata juga dari contoh apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu, ini juga bulannya sebagaimana juga sabda beliau, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini juga ternyata bulan di mana salat itu begitu lebih intensif. Ya. Lebih intensif. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari sini kita tahu bahwa
bagi orang beriman, sholat itu rupanya menjadi ibadah yang prioritas, paling utama. Tentu semua ibadah yang diberikan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu punya keistimewaannya sendiri-sendiri. Tapi lepas dari pelaksanaan ibadah apapun, ternyata sholat itu selalu menjadi prioritas. Kalaupun jenengan melaksanakan ibadah haji sekalipun atau umrah sekalipun, ya, haji itu cuma berapa hari? Kurang lebih cuma 5 hari itu selesai. Apalagi umrah mungkin 2 jam, paling lama kalau agak lambat 3 jam selesai. Tapi coba kita perhatikan, di luar itu kita ternyata lebih banyak dicontohkan, ya, diberikan tuntunan untuk beribadah sholat. Jadi kalau kita hitung amal ibadah kita itu, tentu sholat itu menjadi paling dominan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Meskipun ada survei, ya, ada survei yang menyebut bahwa umat Islam yang ada di Indonesia yang mayoritas itu yang melaksanakan sholat 5 waktu, angkanya hanya 38,9%. Jadi masih ada 60% lebih yang belum sholat 5 waktu, ya, karena dalam survei itu disebut 5 waktu, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan sholat itu sebagai ibadah yang menjaga kita, tapi rupanya kita masih banyak yang belum, ya, memahami. Mayoritasnya dari hasil survei itu yang belum memahami situasi tersebut. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hikmah sholat itu sudah dikaji dari banyak aspek di dalam Al-Quran. Orang beriman itu dicirikan memiliki 3 ciri, 3 karakter dalam menjalankan sholatnya. Jadi kalau menjalankan sholat dengan 3 ciri ini, itulah orang beriman. Yang pertama adalah alladzina hum ala sholatihim daimun, ya. Yang pertama adalah orang yang bisa terus sholatnya. Bahasa kita barangkali istiqomah, ya, tidak bolong-bolong, daimun, dalam surat Al-Ma'arij, ya, dalam surat Al-Ma'arij. Mudawamah, istiqomah. Kenapa mudawamah dimanakan istiqomah? Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu adalah ad-duwamuha wa in qalla, yang terus menerus meskipun sedikit. Nah, sholat itu tidak bisa disebut sedikit karena kita itu diwajibkan 5 kali minimal dalam sehari. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditekankan bahwa sholat itu bagi orang beriman itu adalah daimun, mudawamah, terus menerus. Kalau sudah bisa terus menerus, maka kemudian yang kedua itu dalam surat yang sama misalnya, atau dalam surat yang lain juga kurang lebih sama, disebutkan walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Ada muhafadzah, memelihara, menjaga bacaannya, menjaga gerakannya, menjaga ritmenya, menjaga aturan-aturannya. Di dalam sholat itu ada aturan-aturannya.
Dan yang ketiga, baru yang paling tinggi adalah walladzina hum ala salatihim khashi'un, khusyuk. Mungkin ada yang bertanya, khusyuk itu apa? Dijelaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 45 46. Ya, disebut khusyuk itu adalah allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Khusyuk itu bukan bermakna lain-lain. Khusyuk itu dalam ayat tersebut langsung dijelaskan sendiri adalah mereka yang menganggap sedang bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu agak sulit itu. Ya, karena dalam sholat kita kadang-kadang karena khusyuknya mungkin ya dalam tanda petik gak kepikiran apa-apa malah lali sembarang kali gitu kan. Padahal khusyuk itu allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin, orang yang sedang ya merasa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari tiga nilai, tiga ciri salatnya orang beriman itu, maka sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kita dalam hidup ini untuk memelihara, untuk merawat tiga hal sekaligus dalam diri kita. Dan itu hanya ada di dalam sholat, karena itu dikerjakan terus menerus. Yang pertama adalah Allah meminta kita menjaga jasmani kita. Coba diperhatikan, meskipun ibadah haji itu, mohon maaf, perjalanannya berat, tapi umpama itu ya digotong saja sudah selesai, sah selesai itu. Ya, tidak ada bedanya antara yang digotong dengan yang jalan sendiri. Ya, kalau dia bisa lempar sendiri, lempar dengan sambil rebahan juga boleh. Tapi sholat itu mengajarkan kita, coba gerakan-gerakan sholat itu tidak mudah itu, karena kita terbiasa saja, mungkin gampang ya. Orang lain suruh duduk seperti duduknya orang sholat, sulit itu. Ya. Seluruh gerakan sholat kita itu sudah diteliti, sudah ada penelitinya itu ya. Ya. Sholat untuk kesehatan itu sudah ada. Jadi memang gerakan sholat itu semuanya itu menjaga jasmani kita. Ya. Meskipun ada ketentuan kalau kurang sehat boleh tidak dengan ketentuan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi gerakan sholat itu sesungguhnya ya sudah ada penelitiannya itu masalahnya. Nah, penelitinya namanya Profesor Soleh. Ya. Ya. Nanti junior beliau nanti meneliti tentang sholat bahagia. Tapi beliau lebih awal meneliti tentang sholat untuk kesehatan. Ya. Yang kedua, sholat itu ya mengajarkan kita untuk memelihara konsentrasi kita, terus menerus konsentrasi kita, akal pikiran kita. Coba Ustadz Ali Kurniawan itu ya, coba kalau nggak mudawamah mengulang-ulang hafalannya, jangan ngomong mengulang-ulang hafalannya, ngafalkannya dulu lah. Kalau enggak, mohon maaf, kalau enggak betul-betul pintar dalam tanda petik, tentu kita punya kepandaian sendiri-sendiri. Tapi kalau tidak memiliki kecerdasan tertentu untuk ngapalin, ya kula panjenengan ini gak apal-apal. Jadi enggak mungkin orang yang, mohon maaf, memimpin sholat seperti Nabi, sholatnya mulai habis isya sampai subuh, ya ngimami, ya itu nggak hafal
Al-Quran nggak mungkin. Dan kalau orang hafal Al-Quran tidak mungkin. Kok mari ngono, mohon maaf, gak pinter itu nggak mungkin. Mesti pinter. Apa artinya? Ini kita diminta mengasah kecerdasan kita, dan kecerdasan kita juga dipelihara dengan hafalan Quran, yang itu semua dipakai oleh kita di dalam ibadah sholat. Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh para sahabat, semua ayat dalam Al-Quran beliau pernah baca untuk sholat beliau, baik pribadi maupun para sahabat. Kalau kita kan biasanya bolan balenia iku ae. Ya. Iku mana. Ya gimana lagi Ustaz, apalnya cuma itu gitu. Ya. Jadi sholat itu sebenarnya mengajarkan kita untuk terus punya konsentrasi yang tinggi, melatih akal pikiran kita untuk terus ya berada dalam kondisinya yang optimum, yang paling baik. Dan yang ketiga, sholat itu dengan khusyuk dari itu, ya, dengan khusyuk dari itu mengajarkan kita, sekaligus menjaga kita menjadi orang yang fokus, tenang. Karena sholat itu secara batin itu dibutuhkan fokus, namanya khusyuk. Secara zahir itu dibutuhkan tenang, namanya tumakninah, kan itu ya. Nggak bisa kok nggak tumakninah kok menjadi tenang, itu nggak bisa. Jadi secara lahiriah jasmaniah dibutuhkan namanya tumakninah untuk menjaga tenangnya itu, ya, tidak terburu-buru. Tapi secara batin itu butuh fokus itu, ya, butuh perasaan sedang berhadapan dengan Allah, itu mengajarkan tentang fokus. Nah, sholat itu mengajarkan tiga nilai utama itu. Badan kita, ya, pikiran kita, hati kita, semuanya. Kalau bahasa saya sih, bukan kita yang menjaga hafalan, bukan kita yang menjaga apa tadi, badan kita, bukan kita yang menjaga fokus kita, tapi sholat itulah yang didesain oleh Allah membantu kita tetap punya jasmaniah yang baik, ya, sehat, punya pikiran yang terus fresh, ya, terus cerdas. Dan dijamin oleh Rasulullah SAW, mereka yang hafal Al-Quran tidak akan kena penyakit tua, pikun, ya, tidak akan kena penyakit pikun. Dan yang terakhir itu juga menjaga konsentrasi kita, kekhusyuan kita. Jadi sholat justru menjaga kita. Ketika saya mau mengatakan bahwa bagaimana implementasi sholat dalam kehidupan, saya justru punya pandangan sebaliknya, bahwa sholat itu adalah perangkat yang didesain oleh Allah untuk membantu kita hidup sehat, hidup dengan terus pikiran yang fresh dan konsentrasi yang baik. Dan tiga-tiganya itu kita butuhkan dalam mengarungi kehidupan kita. Mudah-mudahan sholat kita itu betul sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa memberikan pengaruh baik dalam jasmani kita, menjadi orang yang senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa memberikan pengaruh pikiran yang baik, pikiran yang fresh, tidak gampang kalut, tidak gampang lupa, tidak gampang panik pikirannya. Karena juga sholat kita harapkan dapat memberikan ketenangan dalam hati kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.